Di video kali ini saya mau share bikin kue ini untuk pesanan ya. Jadi satu mika ini isinya 4 macam kue. Ada bolu karamel, bolu agar, puding dan juga kue lapis. Yang pertama saya akan lelehkan 150 gram margarin. Ini saya tim dengan cara seperti ini ya, sambil diaduk-aduk. Setelah semuanya meleleh, matikan api kompor, angkat dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 150 gram gula pasir atau sekitar 10 sendok makan, 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet, pilih salah satu. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga kental putih dan berjejak, sekitar 8-10 menit atau menyesuaikan dengan kekuatan mixer masing-masing ya. Kira-kira seperti ini sudah kental putih dan berjejak. Kalau kita matikan mixernya, jejaknya tuh nggak gampang tenggelam atau hilang. Selanjutnya tambahkan 150 gram tepung terigu dengan cara diayak terlebih dahulu untuk memastikan nggak ada tepung yang bergerindil. Tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Lalu aduk dengan metode aduk balik, pelan-pelan aja sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan margarin yang sudah dingin, aduk lagi sampai tercampur rata. Tetap pakai metode aduk balik, diaduk dari bawah ke atas, pelan-pelan aja sampai rata. Pastikan benar-benar rata, karena kalau nggak rata nanti bolunya bisa bantat. Lalu adonan ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan panci atau teflon, masukkan setengah bungkus bubuk agar-agar. Tambahkan 100 ml air. Aduk rata sampai bubuk agar-agarnya larut. Selanjutnya ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih dan sampai mengental. Kira-kira seperti ini ya, udah mendidih, udah mengental. Sekarang kita angkat. Dalam keadaan masih panas, langsung aja dituang ke adonan bolunya. Lalu aduk sampai tercampur rata, tetap pakai metode aduk balik atau aduk lipat dari bawah ke atas, pelan-pelan aja sampai tercampur rata. Selanjutnya ambil sedikit adonan, lalu tambahkan dengan pasta coklat. Ini aku ambil agak banyakan karena nanti aku mau buat motif di bagian tengahnya ya. Tapi kalau motifnya cuma mau di bagian permukaannya aja, cukup ambil 2 sendok makan aja. Untuk loyang cetakannya aku pakai loyang cetakan bentuk bunga, diameternya 22 cm. Kita olesi pakai margarin tipis-tipis. Boleh juga diolesi dengan Carlo ya. Setelah itu kita taburi dengan tepung terigu dan diratakan. Jadi kalau mau pakai Carlo atau pakai margarin sama tepung juga boleh ya, sesuai selera aja. Tapi menurut aku sih lebih enak yang seperti ini karena nanti bener-bener nggak lengket sama sekali. Selanjutnya masukkan adonan yang warna putih ke dalam cetakan. Ini saya masukkan separuh dulu. Lalu saya masukkan adonan yang warna coklat, setengahnya juga. Lalu kita timpa dengan sisa adonan yang warna putih. Lalu sisa adonan yang warna coklat. Jadi kalau mau buat untuk topping atasnya itu cukup 2 sendok makan aja ya. Bagian atasnya kita buat motif dengan menggunakan tusuk sate seperti ini ya. Dan ini siap untuk dipanggang.
Untuk alat pemanggangnya, saya pakai oven tangkring. Ini ovennya sudah saya panaskan selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Suhunya sekitar 150 derajat Celcius. Dan ini kita panggang selama 60 menit. Apinya kecil aja ya, biar nanti nggak gosong. Setelah 60 menit atau 1 jam dipanggang, ini bolunya udah mateng, siap untuk diangkat. Kita lihat, hasilnya cantik sekali ya teman-teman. Yang pertama, saya akan buat gula karamelnya dulu. Saya pakai teflon, kemudian kita tuang 300 gram gula pasir. Ini kita masak dengan api yang sangat kecil sampai kayak mau mati itu. Apinya tidak boleh besar karena nanti bisa gosong. Kalau gosong nanti rasa bolu karamelnya itu akan pahit. Memang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat gula karamel ya. Nah ini sudah 75% terbentuk gula karamelnya. Sekarang ini boleh kita aduk. Kalau gula karamelnya belum banyak terbentuk, jangan diaduk-aduk dulu karena kalau diaduk nanti bisa lengket. Ini kita aduk sampai nanti larutan gula karamelnya cair. Kalau udah seperti ini pun apinya jangan gedein ya, tetap kecil aja biar nanti nggak gosong. Kira-kira warnanya bakalan cantik kayak gini. Lalu kita tambahkan 300 ml air panas. Air panasnya ini saya pakai air dispenser, boleh juga pakai air mendidih. Dimasukkannya bertahap pelan-pelan aja. Karena ini uap panasnya itu bisa menyembur. Api tetap menyala dengan nyala api kecil ya, jangan dimatikan. Setelah ditambah dengan air panas, gula akan mengeras atau mengkristal kembali. Tetap kita masak sambil diaduk-aduk hingga nanti gulanya larut kembali. Kalau semua gulanya udah larut, matikan api kompor, kemudian angkat dan biarkan sampai larutan gula karamelnya dingin. Selanjutnya kita akan masak atau ditim 75 gram margarin sampai nanti margarinnya leleh seperti ini, lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Selanjutnya saya akan buat bahan olesannya dulu. Saya mau buat Carlo, ada 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Jadi bahannya itu perbandingannya 1:1:1 ya. Aduk sampai tercampur rata. Kalau nggak mau ribet, boleh juga kok nanti cuman pakai mentega, lalu taburi dengan tepung terigu. Untuk loyangnya, saya pakai loyang bunga dengan diameter 22 cm. Ini kita olesi dengan Carlo tadi. Jadi kalau nggak mau buat Carlo juga bisa ya. Loyangnya diolesi pakai margarin atau mentega dulu, baru kemudian ditaburi dengan tepung terigu, itu juga nanti nggak akan lengket. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Jika gula karamel dan juga margarin udah dingin, sekarang kita akan buat adonannya. Siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ukuran sedang. Kita kocok sampai nanti telurnya berbusa dan encer. Nggak perlu pakai mixer ya, cuman pakai whisker kayak gini aja. Bahkan pakai garpu pun juga bisa teman-teman. Lalu tambahkan 3 saset susu kental manis putih. Boleh juga pakai yang coklat. 1/4 sendok teh garam. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita akan ayak 90 gram tepung terigu. Tujuannya diayak itu untuk memastikan nggak ada tepung terigu yang bergumpal. Lalu tambahkan 90 gram tepung tapioka, diayak juga. Setengah sendok teh baking powder. Kedua bahan ini pun juga wajib untuk diayak karena biasanya tuh suka menggumpal-gumpal kayak gini. Lalu aduk sampai tercampur rata. Teknik ngaduknya dari tengah seperti ini ya, biar nanti tepungnya tuh nggak pada menggumpal. Setelah adonan tercampur, sekarang kita masukkan larutan gula karamel yang sudah dingin. Aduk lagi sampai rata. Kalau teman-teman mau pakai mixer juga boleh, tapi tidak boleh terlalu lama di mixernya ya. Pelan-pelan aja dan juga cukup sebentar aja waktunya. Lalu tambahkan margarin yang sudah dingin
Dan aduk kembali sampai tercampur rata. Pastikan gak ada endapan margarin ya, biar nanti adonannya itu benar-benar rata. Adonan yang sudah jadi pun wajib banget untuk disaring karena pasti biasanya tetap ada tuh sisa-sisa dari tepung terigu yang masih menggumpal, belum kecampur larut dengan adonan. Jadi untuk menyaringnya itu saya sarankan lebih baik di wadah seperti ini dulu ya, jangan langsung di atas loyang. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang cetakan. Untuk loyang cetakannya boleh bentuk lain ya, atau kalau mau dipanggang pakai loyang baking pan juga bisa ya. Untuk olesannya juga sama, mau pakai Karlo atau margarin aja sama tepung juga bisa. Dan ini alat pemanggang saya pakai cuman oven tangkring aja seperti ini. Sudah saya panaskan sebelumnya selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Suhunya sekitar 150 derajat Celcius. Dan ini kita panggang selama 60 menit atau 1 jam sampai nanti bolunya mateng. Suhunya sama 150 derajat Celcius. Kalau pakai oven listrik pun juga sama, tapi mungkin nanti waktunya yang berbeda ya. Setelah dipanggang selama 60 menit atau 1 jam, ini baru karamelnya udah matang, siap untuk diangkat. Dalam keadaan masih panas seperti ini, boleh langsung dilepaskan dari loyang cetakan, atau kalau mau nunggu agak dingin atau agak anget juga boleh. Dan ini hasilnya, warnanya cantik banget dan ini bolunya tuh gemoy jiggly banget. Udah terlihat kenyal dan lihat guys, sarangnya tuh full banget. Yang pertama di sini saya sediakan 1300 ml santan, ini saya ambil dari 1 butir kelapa parut. Lalu tambahkan 450 gram gula pasir. Ini saya tambahkan juga setengah sendok teh garam, tapi nggak record ya. Dan 2 lembar daun pandan. Lalu ini kita masak dengan api sedang, sambil sesekali boleh diaduk-aduk agar nanti tidak pecah santan. Kita masak dengan api sedang aja. Santan wajib banget direbus dulu biar nanti kue lapisnya nggak gampang basi. Setelah santan mendidih, sekarang kita matikan api kompor, kemudian angkat dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 300 gram tepung beras, 150 gram tepung tapioka, lalu masukkan larutan santan yang sudah dingin. Jadi ini biasanya saya tuh ngerebusnya malam ya, jadi pagi-pagi bisa dibikin atau sebaliknya, kita rebusnya pagi, siang udah bisa untuk dibikin. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini santannya saya masukkan bertahap ya, separoh-separoh biar nanti tepungnya nggak ngerindil. Aduk lagi sampai tercampur rata. Adonan saya bagi menjadi 2 bagian, masing-masing ini sebanyak 900 ml. Satu adonan ini saya akan beri dengan bubuk coklat sebanyak 20 gram atau sekitar 2 sendok makan. Kita ambil 1 centong adonan, ini untuk melarutkan coklatnya dulu ya. Jadi coklatnya jangan langsung dituang ke dalam adonan karena coklat bubuk itu sulit untuk dilarutkan ya. Jadi cara melarutkannya seperti ini. Lalu tuang larutan coklat ke dalam adonan dan aduk sampai tercampur rata. Kalau mau pakai pasta coklat juga bisa ya, tapi biasanya kalau pakai pasta coklat nanti warna coklatnya itu kurang pekat ya. Selanjutnya siapkan loyang cetakan. Saya pakai loyang cetakan persegi dengan panjang 20 x 20 cm. Olesi loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja.
Kalau mau pakai loyang cetakan model lain juga boleh ya, sesuai selera aja. Selanjutnya siapkan panci kukusan, masukkan loyang yang sudah diolesi dengan minyak goreng. Lalu ini akan kita biarkan dulu sampai airnya mendidih. Setelah mendidih kita buka tutupnya. Kita masak dengan api sedang ya. Lapisan pertama ini saya tuang 180 ml adonan warna coklat. Jadi per warna ini saya bagi menjadi 5 per lapisan itu sebanyak 180 ml. Ini kita kukus selama 7 menit sampai nanti bagian permukaan adonan ini set. Setelah 7 menit ini bagian atasnya udah set ya. Kita bisa tes menggunakan sendok, udah nggak ada adonan nempel berarti ini udah set. Lalu selanjutnya lapisan yang kedua ini kita siram dengan adonan yang warna putih. Sama ini jumlahnya sebanyak 180 ml. Kita kukus lagi selama 7 menit dengan api sedang. Tips untuk mengukusnya, untuk hasil lapis yang bagus itu usahakan bagian permukaannya itu benar-benar set teman-teman ya. Baru kita siram dengan lapisan yang selanjutnya. Karena kalau bagian atasnya itu belum set atau masih benyek, biasanya nanti hasil lapisnya akan kurang bagus, kurang mulus ya. Jadi tengahnya tuh kayak masih mentah padahal udah mateng. Atau jika menuang lapisan per lapisannya itu waktunya kelewat alias kelamaan, nanti satu persatu tuh nggak akan saling menempel kue lapisnya. Jadi waktunya tuh memang harus pas banget ya, agar nanti hasil kue lapisnya itu bisa menempel satu sama lainnya. Di lapisan yang terakhir ini biar nanti air kukusannya nggak kehabisan dan dadanya nggak gosong, ini saya kasih air mendidih ya. Harus air mendidih, jangan air mentah ya, karena nanti bisa merusak proses pemasakannya. Ini kita kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit ini udah mateng, siap untuk diangkat. Jadi untuk lapisan terakhir itu harus dikukus selama 30 menit agar kue lapisnya itu nanti mateng, tanak, gak gampang basi. Selanjutnya biarkan kue lapisnya benar-benar dingin baru nanti dilepaskan dari loyang cetakannya. Untuk cara melepaskannya biasanya saya sisir bagian pinggirnya terlebih dahulu seperti ini. Atau boleh juga tangan kita dipakein plastik, sarung tangan plastik ya. Terus langsung aja kita sisir bagian pinggirnya dengan jari kita ya. Dan ini kue lapisnya udah jadi, hasilnya tuh cantik pol teman-teman. Warnanya juga bagus banget ya, coklatnya sangat pekat. Selanjutnya potong-potong kue lapis sesuai selera. Ini cocok banget untuk ide jualan ataupun ide isian snack box teman-teman ya. Karena kue lapis ini menurut aku warnanya bagus banget dan rasanya juga sangat enak sekali. Untuk pemotongannya mau jadi berapa itu sesuai selera aja. Yang ini kue lapisnya akan saya potong dulu menjadi 3 bagian sama besar. Kalau nggak ada pisau anti lengket, pisau biasa boleh dilapisi dengan plastik ya. Biar nanti hasil potongan kue lapisnya itu mulus, nggak berudul-berudul ya. Ini saya potong, masing-masing potongan ini sekitar tebalnya itu 1 cm. Untuk harga jual kue lapis itu biasanya 2 kali lipat dari harga modal ya. Jangan khawatir kemahalan teman-teman ya, karena memang kue lapis itu proses pembuatannya itu bisa seharian. Mulai dari perebusan santan sampai dengan proses pengukusannya yang sangat lama. Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar. Ini saya pakai yang tanpa rasa ya, warna putih ya. Tapi kalau mau pakai yang ada warnanya sekalian nggak apa-apa. Kemudian kita tambahkan 8 sendok makan atau 125 gram gula pasir. Aduk rata agar nanti ketika ditambahkan dengan cairan, bubuk agar-agar ini nggak menggumpal. Tambahkan 800 ml santan, ini saya pakai dari setengah butir kelapa parut. Diusahakan kalian pakai kelapa parut ya, jangan pakai santan instan. Lalu diaduk sampai gula dan juga agar-agarnya larut. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh pasta pandan. Lalu aduk sampai tercampur rata.
Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk agar bagian bawahnya nggak berkerak dan nggak gosong. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat. Setelah kompor dimatikan, ini jangan diaduk-aduk lagi ya, biar nanti santannya itu nggak mencampur jadi satu. Untuk cetakannya saya pakai loyang cetakan segi 4, boleh juga pakai cetakan model lainnya. Ini ukurannya panjang 20 dan tinggi 5 cm. Kalau sudah masuk cetakan juga jangan diaduk-aduk, biarkan saja seperti ini. Jika ada gelembung air seperti ini bisa kita pecahkan menggunakan centong sayur. Karena kalau diaduk-aduk nanti santannya nggak bisa memisah ke atas ya, akan gabung dengan agar-agarnya. Jadi nanti hasilnya nggak ada gradasinya. Biarkan sampai dingin, kalau sudah dingin bisa dimasukkan ke dalam kulkas, karena ini dinikmati lebih dingin itu lebih enak. Karena hari ini saya ada pesanan kue, jadi ini saya buat lagi ya. Ini 3 resep agar-agar yang tadi saya buat jadi satu dalam panci seperti ini. Dimasaknya sama sambil diaduk-aduk sampai mendidih agar nanti nggak pecah santan. Jadi kalau teman-teman mau buat porsi banyak itu bisa bahan-bahannya semuanya tinggal dikalikan 3 atau kalikan 2 aja, atau mungkin kali 4 juga bisa ya. Dimasaknya juga sama sambil diaduk-aduk sampai mendidih agar nanti nggak pecah santan dan bagian bawahnya nggak gosong. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Setelah api kompor dimatikan, ini tidak boleh diaduk-aduk lagi teman-teman ya. Biarkan aja agar nanti terbentuk lapisan santannya. Untuk cetakannya, saya pakai cetakan loyang ukuran 20 x 20 cm dan 18 x 18 cm. Ini kita tuang. Loyang cetakannya sudah saya basahi dengan air minum biar nanti lebih mudah dilepaskan dari loyang cetakan. Dan ini saya bikinnya malam hari karena pagi harinya nanti mau dipotong-potong. Kita biarkan hingga dingin dan set. Setelah dingin kita akan lepaskan dari loyang cetakan. Disisir dulu bagian pinggirannya menggunakan pisau. Kalau pakai loyang cetakan plastik akan lebih mudah dilepaskan dari cetakan ya. Agar-agar santan ini bisa juga dijadikan ide jualan. Bikinnya gampang banget, cuma 3 bahan aja. Bikinnya mudah, bahannya juga murah meriah, bisa dipotong-potong nanti bisa diecer harga 1000-an atau dijual per loyang pun juga bisa banget. Karena ini tuh rasanya tuh dijamin enak, gurih, manis, pokoknya mantep banget, seger, dan pasti nggak akan enak kalau makan agar-agar santan seperti ini. Jika sedikit sulit dilepaskan, pelan-pelan teman-teman ya, harus sabar biar nanti nggak hancur ya pudingnya. Nah hasilnya bagus banget, ada gradasi warnanya. Karena pakai santan dari kelapa parut maka hasil permukaan santannya itu lebih tebal. Lalu potong-potong sesuai selera. Untuk penyajiannya saya pakai Mika brownies seperti ini ya. Kalau mau diganti piring atau wadah yang lain juga boleh ya. Per packnya ini saya isi sekitar 8-10 potong kue. Kalian jangan salfok sama kue lapis hijaunya ya teman-teman. Ini adonannya sama kok dengan yang warna coklat. Hanya ini saya kasih warna lain aja biar nanti lebih menarik. Nah sekian video kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Agar video ini lebih bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian.